Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur teman-teman, selalu kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan ya, yang sangat terasa sekali di saat sekarang di tengah-tengah wabah yang sedang melanda. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali walaupun secara tidak langsung ya, via video, tapi tidak apa-apa. Allah selalu memberikan kita nikmat sehat lahir batin, selama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Bapak tidak lupa untuk mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa untuk banyak mencuci tangan setelah beraktivitas di luar, memakai masker ya ketika keluar rumah, dan usahakan tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Pun kalau keluar rumah jangan lupa untuk tetap menjaga jarak dengan orang lain ya, karena kita tidak tahu orang di sekitar kita itu membawa virus atau tidak. Kita harus tetap hati-hati. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Teman-teman kelas 7, baik 7 ikhwan dan 7 akhwat, karena sekarang alhamdulillah kelas 7 ya dipisah ya, antara ikhwan akhwat dipisah. Kalian harus berlomba-lomba dalam kebaikan teman-teman ya, silahkan. Oke, baik. Teman-teman semuanya, di minggu lalu ya kita masih membahas materi tentang teks deskripsi teman-teman ya. Kita masih belum berpindah ke materi selanjutnya. Kita masih fokus ke teks deskripsi karena masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan teks deskripsi. Oke, minggu lalu kita sudah selesai membahas ciri-ciri teks deskripsi ya, baik dari ciri tujuan, ciri objek maupun ciri isi. Alhamdulillah sudah selesai kita pelajari di minggu lalu. Nah, di pertemuan sekarang insya Allah kita akan membahas jenis-jenis teks deskripsi. Oke, nah, teman-teman jangan lupa untuk mempersiapkan buku catatannya, catat hal-hal penting yang Bapak sampaikan ya, fokus semuanya. Kalau bisa nonton video ini tidak sambil tiduran ya. Ketika kalian mendengarkan pesan ini sedang tiduran, silahkan untuk langsung bangun, karena harus fokus nih ya teman-teman. Pelajaran apapun itu. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan. Teks deskripsi ya merupakan salah satu teknik penulisan yang banyak digunakan oleh penulis-penulis komik maupun novel yang ada di masyarakat kita. Oke, jadi kebanyakan novel-novel yang beredar di masyarakat atau di toko-toko baik novel ataupun komik itu teknik penulisannya menggunakan teknik teks deskripsi. Ya. Kenapa kok teknik teks deskripsi banyak digunakan oleh para penulis dalam menulis novel maupun komik? Karena gini, teks deskripsi itu mempunyai kelebihan tersendiri ya teman-teman. Teknik penulisan di bahasa Indonesia itu banyak. Teknik penulisan dalam sebuah kalimat itu, dalam sebuah paragraf itu banyak dalam bahasa Indonesia teman-teman. Ada teks deskripsi, teks narasi, teks prosedur, teks laporan hasil observasi, teks eksplanasi ya, dan sebagainya. Tapi yang paling banyak digunakan dalam penulisan cerpen maupun komik itu teks deskripsi. Kenapa? Karena gini, salah satu kelebihan dari teks deskripsi ya, sudah Bapak jelaskan sebenarnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Itu salah satu kelebihannya gini,
Teks deskripsi itu secara tidak sadar dapat menghipnotis atau mempengaruhi perasaan si pembaca, sehingga seolah-olah si pembaca itu terbawa suasana yang ada dalam cerita yang dituliskan, baik dalam novel maupun dalam komik yang dibaca. Oke. Jadi itu kelebihannya teman-teman. Ya. Bahkan mungkin di sini teman-teman tidak jarang juga ketika membaca buku lupa dengan lingkungan sekitar, tawa sendirilah, tidak peduli ada banyak orang maupun ada banyak yang ngeliatin. Kita sedang asik-asik baca buku, ya kita fokus aja ketawa sendiri ya, bahkan mungkin nangis sendiri, disangka oleh orang lain, oh itu anak kenapa, padahal sedang fokus membaca buku. Ya saking hebat-hebatnya teknik deskripsi yang terapkan dalam novel tersebut, kita terbawa suasana. Jadi seorang penulis yang menggunakan teks deskripsi dalam penulisan bukunya, teman-teman, dia harus pintar-pintar menggambarkan objek yang dibahas. Ya, pun dengan kalian nanti, kalian bisa menjadi seorang penulis handal jika kalian bisa menerapkan teknik penulisan teks deskripsi ini dengan baik. Ya. Nah, salah satu caranya, bagaimana cara kita menerapkan teknik teks deskripsi dengan baik, yaitu menggambarkan objek secara rinci, dengan cara menggambarkan objek yang kita bahas secara rinci. Oke, tujuannya apa? Agar si pembaca benar-benar bisa membayangkan sesuatu yang kita maksud, sesuatu objek yang kita bahas. Oke, jadi itu contohnya nih teman-teman ya. Ketika penulis akan mendeskripsikan objek gunung, ketika penulis profesional yang sudah paham tentang teknik penulisan teks deskripsi akan menggambarkan sebuah gunung, objeknya gunung, maka penulis itu tidak hanya cukup menuliskan gunung itu indah. Ya. Kata gunung indah dalam pandangan pembaca itu masih belum bisa membawa perasaan si pembaca untuk membayangkan langsung, tidak. Karena apa? Karena kata indah di situ, oke, itu masih kata umum. Jadi si pembaca belum bisa membayangkan, belum bisa benar-benar masuk ke objek yang sedang dibahas si penulis itu. Tapi kalau penulis yang handal, penulis yang benar-benar bisa menerapkan teknik teks deskripsi dengan baik, maka kata gunung indah ini dia akan lebih diperinci lagi. Ya, contoh seperti ini. Gunung nan indah, berselimutkan pohon-pohon rindang yang tertiup angin, menghembuskan udara segar yang dapat dirasakan oleh siapa saja yang ada di dekatnya. Sungai mengalir dengan tenang. Suara gemericik air yang jatuh menambah suasana damai di sekitar gunung. Nah, dengan adanya kata-kata penghususan tadi, ya, tidak hanya kata indah yang digunakan, tapi ada kata pohon-pohon rindang yang tertiup angin, ya. Terus ada sungai yang mengalir dengan tenang, ada gemericik air, suara gemericik air, ya, dan sebagainya. Itu akan menambah atau lebih membawa perasaan si pembaca lebih terbawa ke suasana yang diceritakan oleh si penulis. Oke. Nah, jadi pada intinya adalah dalam teks deskripsi objek yang digambarkan, ya, cara penggambarannya itu tidak menggunakan kata umum, tapi menggunakan kata khusus. Oke. Nah, ya, jadi contohnya indah itu, kata indah itu masih umum karena masih banyak penafsiran-penafsiran yang perlu dijabarkan dalam kata indah itu, banyak. Ya. Indah dalam pandangan setiap orang berbeda. Bisa indah dari segi pemandangan, bisa indah dari segi suasana. Nah, itu yang dipakai dalam teknik penulisan teks
deskripsi, dari kata khususnya yang dipakai. Seperti tadi kan contohnya. Jadi gunung yang berselimukan pohon-pohon rindang yang tertiup angin menghembuskan udara segar. Jadi perspektif indah itu berarti banyaknya pohon-pohon yang rindang yang menyelimuti gunung-gunung itu. Ya, tertiup angin mengeluarkan udara segar. Itu indah, teman-teman. Kita dapat membayangkannya. Nah, ya, jadi itu. Jadi di atas adalah salah satu contoh teknik penulisan dengan menggunakan teks deskripsi dengan objek pegunungan contohnya. Ya. Sekali lagi, jadi intinya adalah membuat objek bisa tergambarkan dengan jelas ya dengan menggunakan kata khusus tadi. Oke. Nah, contoh lain dari kata khusus ya. Di dalam bahasa Indonesia kata ada dua berarti ya, berarti satu kata umum dan dua kata khusus. Kata umum contoh, salah satu contoh yang lain ya selain indah, baik. Baik merupakan salah satu contoh dari kata umum. Karena kata baik masih bisa dijabarkan lebih banyak lagi. Ya, banyak sifat baik itu. Baiknya seperti apa? Contoh misalkan murah senyum, suka menolong, berbakti kepada orang tua. Itu kan baik. Nah, di dalam teks deskripsi hal-hal tersebut yang dituliskan. Jadi bukan hanya kata baiknya saja, tapi dijelaskan lebih rinci lagi baiknya seperti apa. Nah, itu dalam teks deskripsi. Jadi si pembaca bisa lebih terbawa lagi, membayangkan baiknya seperti apa, bisa membayangkan. Kalau hanya kata baik yang ditulis ya pembaca tidak akan bisa membayangkan baiknya seperti apa. Ya. Nah, itu teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Baik. Oke. Nah, sekarang masuk ke pembahasan sekarang. Dilihat dari segi bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua jenis. Sekali lagi, dilihat dari bentuknya ya. Teks deskripsi dari bentuk atau segi penulisan ya. Dilihat dari bentuk atau dari segi penulisannya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua jenis. Satu, teks deskripsi yang berdiri sendiri, dan dua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Oke, Bapak akan jelaskan satu persatu. Jenis teks deskripsi yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Ya, maksudnya adalah dalam teks deskripsi ini dia khusus hanya menjelaskan satu objek. Ya. Contoh, kalau dia teks deskripsinya hanya menjelaskan pegunungan, maka isi dalam teks deskripsi itu hanya pegunungan saja, tidak melebar kemana-mana. Ya, jadi hanya satu objek yang dijelaskan dalam teks deskripsi yang berdiri sendiri. Jadi jika kalian membaca sebuah teks dan teks tersebut khusus menjelaskan misalkan satu objek, contoh cerita kucing yang sempat Bapak contohkan kemarin di minggu-minggu lalu, ya, itu merupakan jenis teks deskripsi yang berdiri sendiri karena hanya ada satu objek yang dijelaskan, yaitu kucing. Ya. Dan apapun itu, gunung misalkan, pantai, dia hanya fokus menjelaskan pantai, maka teks deskripsi tersebut berarti masuk ke jenis yang pertama, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri. Dua, jenis teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Artinya adalah contoh, di dalam komik, di dalam cerpen, itu pasti ada bagian-bagian tertentu yang menceritakan si tokoh, atau yang mendetailkan kejadian-kejadian khusus ya. Tapi dalam komik tersebut tidak hanya menjelaskan itu, yang lainnya juga dibahas. Nah itu ya pengertian dari teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Jadi teks deskripsi yang ada di dalam cerpen ataupun komik. Karena teks deskripsi, jenis teks deskripsi yang kedua ini dia tidak khusus membahas satu objek, tapi setelah membahas satu objek dia akan membahas objek lain. Karena itu kan komik, jalan ceritanya terus mengalir, atau cerpen, jalan ceritanya terus maju dan sebagainya. Itu jenis teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan ya. Bapak ulangi lagi. Menurut penulisan
atau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua jenis. Satu, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Dua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Kalau teks deskripsi yang berdiri sendiri, teks deskripsi itu fokus hanya menjelaskan satu objek, hanya menggambarkan satu objek. Tapi kalau teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, ya setelah dia membahas objek, satu objek, maka akan ada pembahasan-pembahasan lain. Contohnya seperti di komik, cerpen, dan lain-lain. Tuh teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak kira cukup untuk pertemuan di minggu ini ya. Untuk menambah pemahaman kalian, seperti biasa kalian buka Classroom Bahasa Indonesia kelas 7, berarti silahkan kalian buka bagian tugas dan kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas yang sudah Bapak buat di Classroom. Ingat, mengisinya langsung di Classroomnya, tidak dikirimkan via WA ya, kirimkan via Classroom. Jika kalian menemui kendala, silahkan boleh WA di nomor di bawah ini. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita pada minggu ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Doakan semuanya semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Semangat.